Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan oleh Polda Jabar pada Kamis 20 Juni esok. Nantinya, jaksa akan memeriksa berkas tersebut sebelum dilakukan persidangan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam jumpa pers pada Rabu 19 Juni mengatakan, dalam pemeriksaan kasus ini, penyidik meminta keterangan dari 70 orang saksi. Adapun sebanyak 18 diantaranya memberatkan tersangka Peggy. Dalam hal ini, polisi juga turut melibatkan para saksi ahli dari berbagai bidang seperti forensik, pidana, hingga IT. Sandi berujar pernyataan para saksi tersebut memperkuat penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan 2016 silam. Meski begitu, Sandi mengatakan pihak Polda Jabar tetap membuka hotline untuk masyarakat yang ingin memberikan informasi soal kasus tersebut. Menurut Sandi, hal ini untuk menekankan bahwa Polri tak anti kritik dan sangat terbuka dengan masukan serta saran. Adapun pihak kuasa hukum Peggy Setiawan sudah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melakukan audiensi. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pihaknya akan meneruskan pada daerah agar bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam perkara ini. Kerja keras dari teman-teman Polda Jabar yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Para terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi alias Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat diketahui pernah mengajukan gerasi ke Presiden. Pengajuan gerasi 7 terpidana ini dilakukan pada 24 Juni 2019 silam. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan pada Rabu 19 Juni mengatakan dalam gerasi tersebut 7 terpidana secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana tersebut atas nama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sebagai informasi, dalam pengajuan gerasi kepada Presiden, para terpidana harus mengakui kesalahan mereka. Sandi mengatakan, gerasi terpidana kasus Vina Cirebon ini ditolak oleh Presiden. Lebih lanjut dikatakan Sandi bahwa Polri akan transparan dalam pengungkapan kasus ini. Mulai dari asistensi dari Barreskrim Polri, Etwasum Polri, Propam Polri, hingga pelibatan pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Komnas HAM. Diberitakan sebelumnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, terdapat 8 orang yang sudah dijatuhi hukuman. 1 terpidana atas nama Saka Tatal sudah bebas lantaran saat kejadian, dirinya masih di bawah umur sehingga tak mendapatkan vonis berat. Selang 8 tahun, polisi baru menangkap Peggy Setiawan alias Peron dan menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan karangan dari pelaku lain. Makasih dari Jawa Pos. Yang pertama kaitannya dengan pernyataan itu adalah pernyataan dari 7 terpidana. 7 terpidana itu ketika bulan Juni tanggal 24 2019 mengajukan gerasi. Nah, di dalam pengajuan gerasi tersebut dia membuat pernyataan 7-7-nya karena 1 orang sendiri, tidak boleh 7 orangnya jadi 1. Jadi setiap terpidana
mengajukan pribadi dengan surat pernyataan yang ditandatangani dengan tadi statement yang saya bacakan tadi, itu 7-7-nya menyatakan dia mengakui bahwa telah berbuat salah dan menyesali akibat perbuatannya. Nah, silakan teman-teman menjabarkan sendiri dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh 7 terpidana tadi. Jadi kita tidak usah berandai-andai, kita tidak usah menyampaikan berdasarkan persepsi siapa atau persepsi orang atau bagaimana, tetapi ini adalah pernyataan pribadi yang dinyatakan oleh mereka semua. Dan ini saya ambil atau saya dapatkan dari hasil putusan Presiden. Dari gerasi tersebut dilampirkan ada persyaratan-persyaratannya, jadi kita mendapatkan ini juga menjadi salah satu bukti dari penyidik untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh, bukan katanya, tetapi ini loh faktanya. Terima kasih dari Jawa Pos. Terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal disebut cenderung berbohong saat diperiksa penyidik 6 tahun silam. Hal ini berdasarkan keterangan dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas yang mendampingi Saka Tatal saat pemeriksaan kala itu. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan pada Rabu 19 Juni menyebut keterangan Saka Tatal kerap berubah-ubah. Sandi juga menepis isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi dan tak didampingi oleh keluarga. Lebih lanjut, Sandi juga membantah kabar yang menyebut Saka Tatal bukan diperiksa oleh penyidik melainkan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Sandi juga menunjukkan bukti yang memperlihatkan Saka Tatal diperiksa oleh penyidik Polresta Cirebon. Dalam penanganan perkara ini, Sandi berujar penyidik berhati-hati dan bekerja secara profesional. Adapun sebelumnya, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, telah melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon Kota. Rudiana dituding telah melakukan rekayasa terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang kedua, masalah keterangan dari Ananda Saka Tatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh. Dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masuk. Hasil pemeriksaan Propam Polri terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana, akhirnya terungkap. Polisi menyebut Ibtu Rudiana terbukti tidak melanggar dalam penyidikan kasus pembunuhan sang anak. Hal ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam keterangan pada Rabu 19 Juni. Sandi berujar hasil pemeriksaan Propam terhadap Rudiana menyatakan sudah sesuai ketentuan.
Dengan demikian, Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Lebih lanjut, Sandi mempersilahkan pihak yang ingin persepsi terkait hal ini. Namun ia menekankan bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik sudah berdasarkan bukti. Iya, untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sekarang mewakili kaum hawa. Iya. Mabes Polri mengungkap hasil visum terhadap jenazah Vina dan Eki di Cirebon yang tewas 2016 silam. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam rilis pada Rabu 19 Juni menilai aksi pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki sangat sadis. Sandi menyebut keduanya mendapat perlakuan yang sangat kejam. Diungkapkan oleh Sandi, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, bahkan mengalami patah rahang. Luka-luka tersebut berasal dari senjata tajam dan juga benda tumpul. Adapun almarhum Eki dinyatakan meninggal di lokasi kejadian, sedangkan Vina masih dalam keadaan hidup. Namun Vina mengembuskan nafas terakhirnya tak lama setelah ditemukan. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap 9 tersangka. Sebanyak 8 diantaranya sudah divonis hukuman penjara oleh majelis hakim. Adapun 1 diantaranya yakni Saka Tatal sudah bebas karena mendapat vonis paling ringan, mengingat dirinya masih di bawah umur saat kejadian. Sementara 1 orang tersangka atas nama Peggy Setiawan baru ditangkap selang 8 tahun setelah peristiwa. Kejadian pembunuhan yang cukup sadis, bahkan bisa dibilang sangat sadis, di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil visum, di mana lukanya cukup parah, lehernya patah, mohon maaf, ada rahang atas, rahang bawah juga patah, ada luka terbuka akibat senjata tajam dimungkinkan di sana, akibat benda tumpul juga ada, sehingga korban untuk tersangka, mohon maaf, almarhum Eki sudah ditemukan di TKP dalam keadaan meninggal dunia, dan pada waktu itu untuk korban Ananda Vina masih dalam keadaan hidup sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasli pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.